Wabarakatuh. Fokus. Yang terhormat Kepala Kecamatan Dolopo, Bapak Heri Fajar Nugroho, Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Suluk, Bapak Insinyur Daryono. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtipnas. Yang kami hormati Ketua Pasar Durian Puntuk, Bapak Sikun Abadi, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan serta warga Dusun Mojo yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya. Sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul dalam acara peresmian Pasar Durian Puntuk. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Hadirin yang berbahagia, selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, sharing season. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Puryani. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pengelola Pasar Durian Puntuk. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk mempersembahkan video berikut. Kepada Bapak Sikun Abadi kami persilahkan. Pasar Durian Puntuk.
panggonan wisata Desa Suluk kang tumapak ana ing Dukuh Maja, tepate sisih wetan Kecamatan Delopo. Neng Maja awit cilik aku digedhekno, dibelani wong tua adus keringet rekoso. Saiki aku kudu iso ngabekti mulyane wong tua, kaya tinggatone Simbah jaman semono. Ana Desa Reja bakal dadi kutha. Kabukti warga Maja saeka praya budidaya bangun Maja, wengi rina makarya tanpa pamrih, pengin gawe makmure warga. Mula kabeh warga dusun Maja aja kesel anggonmu makarya, nyumbani gagasan pikiran lan tenaga kanggo mulyane lan masa depane dusun Maja. Mula para manungsa sing manggon ing Maja aja ketun rumangsa duwe bangga, merga dusun Maja dusun kang bakal diakui Nuswantara, sing bakal kondang saindenging jagat raya. Ganda tapi warga Suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, mungkin atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta aparat desa yang hadir dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahipun sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pramila nikmat menika monggo kita syukuri kanthi waosan tahmid bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaat ugi pitulunganipun wiwit donya ngantos benjang wonten ing yaumul akhir. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih Bapak telah hadir di sini sebagai undangan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Sekejaaken anggenipun lenggah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku pengurus pasar ingin menyampaikan beberapa hal terkait PDP. Sudah Bapak ketahui bahwa PDP adalah hasil musyawarah ingkang dimupakati khususnya masyarakat RT 18 Bapak, dengan memakai
anggaran. Anggaran yang kita pakai adalah dana lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya. Dan awal pengoperasian pasar, kami buah durian adalah sebagai acuan kami, Bapak, untuk menarik pengunjung. Tapi musim tidak mengkondisikan untuk durian itu enak. Terpaksa kami tidak bisa bekerja secara maksimal, akhirnya membuat pengunjung kecewa, Bapak. Pasar sempat berhenti. Dan kami terus berpikir, seiring waktu yang berjalan, kami telah jadi apa yang kami minta kepala Bapak Kepala Desa, kios untuk jualan. Total ada 4 rumah kios, satu rumahnya itu bisa dijual, ditempati 2 pedagang. Bahkan sekarang sudah terisi semua, Bapak Kepala Desa. Terima kasih, Bapak, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan ada beberapa aneka yang kami jual, Bapak. Ada sayur mayur, ada makanan khas kampung yaitu botok, ada jadah bakar, jagung rebus, sate tahu, Bapak. Dan ada 2 sajian kami yang menarik masyarakat, Pak, yaitu mie ayam dan nasi goreng, Bapak, dengan harga 5.000. Saya itu 5.000. Coba Bapak sekarang mau cari nasi goreng mie ayam harga 5.000 di mana, Bapak? Kami kemarin dari Bali, Pak, di Kreneng, di Sesetan, khususnya di pasar itu nasi goreng dan mie ayam itu udah 15.000 ke atas, Pak. Mungkin di Indonesia yang di PDP, Pak, nasi goreng mie ayam itu 5.000. Jadi monggo, makanya dicoba sebelum sewaktu-waktu bisa harga itu juga, Bapak. Dan salah satu penjual nasi goreng itu adalah adik Ori yang tempoh hari sempat diragukan, Bapak, waktu ada penilaian dari kabupaten, katanya presenter sewaan. Di sini kami jelaskan bahwa Ori itu adalah asli masyarakat setempat sini, anaknya petani dan statusnya sekarang mahasiswa, Bapak. Kita harusnya bangga sebagai warga Suluk. Ternyata Suluk itu banyak orang-orang pintar, bahkan ada beberapa anak, Bapak, yang berani berkontribusi secara nasional untuk 1 bangku pendidikan, bahkan dia mencapainya dan sekarang sudah duduk di 1 instansi pemerintah yang kata pejabat tinggi katanya adalah tulang punggung negara, Bapak. Itu sangat bangga. Dan dari situ kami punya terinspirasi, Bapak, untuk suatu saat pasar PDW ini ramai, kami bisa mempunyai 1 koperasi dengan bunga 0% untuk membantu masyarakat kami, anak-anaknya, agar bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, agar kelak, Bapak, anak-anak kami bisa seperti bapak-bapak yang duduk di singgah sana. Benar, Bapak, mimpi kami, mimpi PDP memang tinggi karena kata orang bijak, Bapak, bermimpilah setinggi mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin. Andaikan kita jatuh, udah mendekati bintang-bintang, Bapak. Selanjutnya, Bapak, terkait toilet, Bapak. Toilet, terima kasih, Bapak, telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Matur suwun, Bapak Kepala Desa. Dan perlu kami sampaikan juga, Bapak, bahwa fasilitas ini telah dipakai oleh anak PAUD, TK, SD untuk berolahraga. Ibu Kepala Desa bersama Ibu PKK seluruh Desa Suluk bersenam kebugaran di sini, Bapak. Bahkan ada salah satu ibu guru merayakan ulang tahun di sini juga, Bapak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Kepala Desa. Terima kasih Ibu PKK telah memakai fasilitas kami. Di kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Bapak Camat yang tidak bisa hadir, kepada Bapak Kepala Desa, bila mana Bapak atau kerabat Bapak mempunyai agenda rapat kerja atau bahkan keperluan keluarga, bisa diagendakan di sini, Bapak.
nanti kami bantu prasarana penunjang yang kami punya dan masih gratis loh Pak. Bahkan kepada gua dan segenap RT RW seluruh Mojo, bila mana Bapak Ibu kalau punya ada masalah di Mojo atau isu-isu sentral yang yang selalu gulir, bisa di sini bisa digunakan untuk forum dialog untuk mencari solusi. Dan kami sampaikan juga 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, kami mengadakan open donasi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang Bapak Ibu berikan bermanfaat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Dan hasil donasi kami manfaatkan Bapak Ibu untuk di sana di sebelah Kasebo ada kios. Itu sekarang telah dimanfaatkan oleh warga untuk menggait rezeki Bapak Ibu. Dan mengenai pertanggungjawaban kami mengenai pemakai anggaran, nanti lebih detailnya akan disampaikan di sesi berikutnya. Dan setelah kami diberi, Bapak Ibu memberikan pada kami, nanti ketika tiba bulan Ramadan, kami akan ganti memberi dengan kemampuan kami, semampu kami Bapak. Dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat menjelang bulan Ramadan. Semoga dengan kehadiran bulan Ramadan bisa menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bobile Bapak Ibu namun mekaten ingkang saged kula aturaken, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Lahir taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sebelum dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, marilah kita saksikan pemaparan laporan hasil kerja Pasar Durian Punto. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Kori Anurjana sebagai presenter pada kegiatan hari ini. Dan pada kesempatan malam ini dalam acara pelaporan hasil kerja dari Pasar Durian Punto, saya akan memberikan pemaparan sedikit terkait beberapa progres-progres yang sudah tersedia, yang sudah terwujud di Pasar Durian Punto ini. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama di sini mengenai hasil pengumpulan donasi yang dilakukan saat peresmian dari Pasar Durian Punto pada tanggal 27 Desember tahun 2022 lalu, yang mana pada saat itu dari hasil pengumpulan donasi diperoleh hasil donasi sejumlah Rp2.070.000. Dan sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh donatur-donatur yang sudah memberikan donasinya kepada Pasar Durian Punto ini. Selanjutnya, dan dari donasi-donasi tersebut kami manfaatkan uang-uang tersebut untuk beberapa progres yang sudah tertera di sini. Yang pertama, adanya toilet. Dan pasca dari peresmian tersebut, kami juga mendapatkan sumbangan toilet yang mana sampai saat ini sudah dapat digunakan bagi para pengunjung dan sudah tersedia lampu di sana, juga sudah diberikan keramik sehingga fasilitasnya juga cukup memadai yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Kemudian yang kedua, ada juga kios atas. Untuk kios atas sendiri ini terletak di sebelah barat dari gazebo yang terletak di sana, yang mana ini merupakan kios pertama yang dibangun di
Pasar Durian Pondok ini pasca dilakukannya peresmian, dan di sana ini disediakan berbagai macam camilan seperti snack seperti itu, dan juga ada berbagai varian minuman di mana nanti bagi para pengunjung yang memiliki keinginan untuk memesan di sana itu sangat bisa sekali. Dan selanjutnya untuk progres yang lain ini adalah yang pertama Gazebo Timur. Untuk Gazebo Timur ini bisa langsung kita saksikan bersama yang ditempati oleh Bapak Kepala Desa juga di sini. Ini juga terbangun pasca dilakukannya peresmian pada Desember lalu. Kemudian juga terdapat wahana bermain. Ini juga sudah masuk ke dalam planning-planning kita yang sudah kita sampaikan juga pada saat peresmian saat itu, di mana untuk wahana bermain ini terletak di sebelah utara kita. Di sebelah sana sudah tersedia mainan berupa ayunan, terdapat 5 buah ayunan yang bisa ditempati, yang bisa dipergunakan oleh anak-anak yang berkunjung di sini, sehingga untuk anak-anak pun tetap bisa menikmati permainan dan menikmati kenyamanan yang ada di Pasar Durian Pondok ini. Dan yang selanjutnya, progres kami selanjutnya pasca dilakukannya peresmian saat itu, bisa dilanjutkan, yakni adanya wisata edukasi. Untuk sejauh ini, wisata edukasi yang sudah kita miliki ini terletak di sebelah selatan, yakni di sana terdapat semacam gazebo, di mana di sana terdapat tali panjang yang menyeberangi hingga ke wilayah dari area persawahan, yang fungsinya sendiri ini adalah untuk mengusir burung-burung yang biasanya sangat suka sekali untuk memakan padi di sana. Ini merupakan salah satu wisata edukasi yang meskipun saat itu planning kita adalah menuju ke area peternakan. Namun untuk sejauh ini progres yang kami hasilkan adalah adanya wisata untuk pembelajaran edukasi mengenai pengusiran burung di area persawahan begitu. Kemudian selanjutnya kami juga sudah memiliki kios-kios bawah. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika Bapak Ibu memasuki dan naik ke Pasar Durian Pondok ini, di bawah sudah tersedia begitu banyak kios-kios, mulai dari bagian utara hingga ke selatan. Di sana sudah berdiri kios-kios yang juga tentunya terdapat penjual atau pedagang di sana, dan ini sudah berdiri semenjak dilakukannya penilaian lapangan atau kunjungan lapangan ketika Desa Suwo ini mengikuti lomba BBGRM tahun 2023 ini. Dan di sana terdapat begitu banyak varian makanan atau dagangan yang diperjualkan di sana, sehingga mungkin dari Bapak Ibu yang belum sempat mampir di sana, nanti kami persilakan sekali untuk bisa mampir dan mencoba mencicipi, menikmati aneka makanan yang tersedia. Dan yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, untuk progresnya selanjutnya ini juga telah berdiri tangga untuk naik ke Pasar Durian Pondok ini terdapat di bagian selatan. Untuk sebelumnya kami masih memiliki satu tangga saja yang mana itu terletak di bagian utara. Namun untuk saat ini kami juga sudah memiliki tangga di bagian selatan, itu terdapat di antara kios-kios yang terdapat di bawah sana. Yang mana untuk tangga ini mungkin kedepannya nanti kami juga akan menambahkan adanya ban bekas, seperti ban bekas yang ada di jalan menuju area atau wahana permainan ini, sehingga itu juga bisa mencegah mungkin terjadinya resiko terpleset seperti itu. Itu juga akan memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk melewatinya. Dan selanjutnya, untuk progres kami yang selanjutnya adalah mengenai wifi yang sudah tersedia di Pasar Durian Pondok ini. Selain fasilitas yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kami juga sudah memiliki adanya wifi. Untuk namanya sendiri Pasar Durian Pondok, yang mana mungkin juga bisa Bapak Ibu akses di ponsel masing-masing. Dan selain memberikan adanya kesempatan untuk bisa mengakses internet, untuk memudahkan aksesnya internet di sini, kami juga membuka adanya Peak Promote. Ini merupakan suatu promosi berbayar yang kami sediakan bagi para
pengunjung ataupun juga warga yang memiliki keinginan untuk mempromosikan usaha-usaha mereka untuk bisa ditayangkan, untuk bisa disebarluaskan melalui adanya wifi di sini. Dan mungkin belum ada yang belum login, Bapak Ibu sekalian bisa dicek masing-masing. Di sana ketika Bapak Ibu membuka, maka akan terdapat beberapa bagian yang seperti di PowerPoint ini. Kami memiliki beberapa paket. Yang pertama terdapat running text, di mana itu nanti akan kami bandrol dengan harga senilai Rp50.000. Kemudian untuk di video bagian bawah itu nanti kami kenakan tarif bagi para pengunjung atau warga yang berminat untuk mempromosikannya, ini senilai dengan harga Rp100.000. Dan yang terakhir untuk top video, di mana ini merupakan video yang terletak di paling atas dari wifi tersebut. Untuk ini kami kenakan biaya senilai Rp200.000. Dan tentunya untuk ini sendiri akan memberikan income bagi masyarakat di Pasar Durian Pundo ini. Dan untuk keep-nya atau pemostingannya ini nanti akan dilakukan selama 1 bulan lamanya, begitu. Dan yang selanjutnya, nah itu tadi merupakan progres-progresnya yang sudah ada di Pasar Durian Pundo ini. Yang selanjutnya kita juga akan menyampaikan mengenai planning-planning yang akan kami lakukan, yang akan kami wujudkan di bulan Ramadan. Karena mengingat ini sebentar lagi kita juga sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana di Pasar Durian Pundo sendiri ini kami memiliki beberapa rencana. Yang pertama berkaitan dengan buka puasa bersama. Untuk buka puasa bersama ini akan dilakukan, akan diikuti oleh seluruh warga RT 18 tentunya, dan juga bagi para pengunjung Pasar Durian Pundo yang ada di sini itu juga akan kami ajak, akan kami persilakan untuk turut bergabung dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Kemudian untuk planning yang kedua ini adanya pembagian takjil, dan seperti yang bisa kita lihat bersama di sini. Ini untuk pembagian takjilnya akan dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian untuk hari yang 1 hari ini dilakukan di Pasar Durian Pundo atau di PDP ini. Kemudian untuk 2 hari sisanya ini dilakukan di pintu masuk PDP atau tepatnya di area Melian, di mana nanti kami memanfaatkan momen yang kami utamakan juga waktunya adalah weekend atau ketika akhir pekan. Karena mengingat di jalan menuju area wisata Telaga Ngebel itu juga trafiknya pada saat itu cukup padat, sehingga itu juga merupakan kesempatan sekali untuk kita bisa memperkenalkan Pasar Durian Pundo ini agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Karena di sana nanti tentunya dalam pembagian takjil kami juga akan mencantumkan stiker dari Pasar Durian Pundo ini, sehingga bagi para pengunjung, bagi para orang-orang yang lewat di sana itu lebih mudah mengenal dan lebih mudah mengetahui dari mana dan seperti apa yang mungkin nanti juga akan memberikan ketertarikan bagi mereka untuk berkunjung ke Pasar Durian Pundo ini, begitu. Selanjutnya ini mengenai dana pembagian takjil, dan berkenaan dengan pembagian takjil yang sudah menjadi planning kami, yakni untuk dananya sendiri ini merupakan hasil dari donasi warga RT 18, dan sampai hari ini sudah terkumpul sejumlah Rp525.000 dari seluruh warga RT 18 yang nantinya juga untuk donasi sendiri ini masih terus berlanjut, sehingga akan kami manfaatkan untuk keperluan pembelian dan juga pembagian donasi nantinya, gitu. Pembagian takjil maksud kami ya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah omset dari Pasar Durian Pundo ini sendiri. Dan pasca dilakukan peresmian saat itu, hingga saat ini Pasar Durian Pundo juga sudah memiliki pemasukan. Dan untuk income-nya sendiri ini kami peroleh dari para penjual atau para pedagang yang mendagangkan atau menjualkan barang dagangan mereka di kios-kios Pasar Durian Pundo ini. Dan pasca dilakukan adanya pemotongan biaya operasional, ini sudah dibagi 2, yakni untuk 50% ini kami serahkan kepada pemilik lahan, dan untuk 50% lagi ini kami masukkan untuk kas lingkungan atau kas RT, begitu.
Dan yang selanjutnya, nah ini mengenai outdoor event. Dan seperti yang bisa kita nikmati, kita lakukan saat ini, kita sedang mengikuti kegiatan atau acara secara outdoor di Pasar Durian Pondo ini. Kami juga memberikan kesempatan atau menawarkan adanya pelayanan untuk jasa bagi para bapak ibu yang memiliki keinginan atau tertarik mengadakan acara, mungkin meeting, diskusi, atau sekedar ngopi-ngopi seperti rapat juga bisa seperti ini contohnya di Pasar Durian Pondo ini. Dan untuk adanya fasilitas ini yang bisa kita miliki, yang kami sediakan, yang pertama adalah adanya harga yang terjangkau. Tentunya untuk di Pasar Durian Pondo ini kami menawarkan harga yang cukup ekonomis. Kemudian fasilitas yang tersedia di sini juga sangat memadai. Seperti ini, sound system juga sudah sangat lengkap, ketersediaannya proyektor juga sudah tersedia. Kemudian suhu udara yang mendukung. Karena di Pasar Durian Pondo ini wilayah kami tidak terlalu di bawah ataupun juga tidak terlalu di atas, sehingga suhu udaranya tentu sangat mensupport sekali bagi para pengunjung dari manapun, karena ini masih sangat sesuai di mereka semua begitu. Dan yang selanjutnya ini mungkin adalah slide yang terakhir, dan itu tadi merupakan berbagai macam progres planning kita dan berbagai penawaran yang kami berikan bagi para pengunjung yang bisa memberikan omset atau income bagi Pasar Durian Pondo sendiri. Dan dari saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan acara akan dilanjutkan menuju ke susunan acara selanjutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan, dan juga saya mohon maaf apabila terdapat begitu banyak sekali kesalahan yang mungkin juga kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang kedua oleh Kepala Desa Suluk sekaligus penyampaian tanggapan terkait hasil laporan kerja Pasar Durian Pondo. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk menayangkan video berikut. Saat saya Pasar Durian Pondo ini darahnya jadi rame dulu. Dia sepi orang. Saya kan nyadar kadang lagi ngomongin. Kadang-kadang orang pada pengurus wah sebenarnya saya dulu saya motor libat. Apa saya dulu nggak boleh duit, jadi soto ayam, dan duit. Terus saya ini bisa pakai mau tulen mau beli jajan. Yo alhamdulillah yo, ini aku biar orang benak marung jadi alhamdulillah eneng di paling warung aku so dodol. Susah itu nek pas udan yo, golek banyu rada-rada udanan. Nek seneng ini nek pas terang kuwi wong jajane warung kuwi akeh dadi kelar andan terus. Ya muga-muga dalan iki cepet dan halus. Wong nang warung yo ora susah pengen iki teko. Terus untuk iki tekan besok kudune iso ke ana perkembangane. Yo. Bisa dalan suruh ambil dalan pasar rame dalan atau dalan omah lho. Aku ngarep arek itu terbun pasar nunggu. Ya soto ada rawon. Ya sadar dawet sing masing-masing tak ada sing iso olah. Duit-duit. Kepada Bapak Insinyur Daryono kami persilahkan. Kalian gak mawon nggih, santai kali mencari inspirasi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang kalau hormati para sesepuh Pak Jilan, terutama yang masih sehat walafiat Pak Jilan, anggota PPD dan Pak Sekdes beserta perangkat, Ketua RT dan warga masyarakat Dusun Mojo, khususnya RT 18 yang sangat luar biasa. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini sangat luar biasa perkembangan pasar puntuk durian yang kita idam-idamkan bersama mendapatkan rahmat nanti ke depan, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya nanti di akhir yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, tentunya saya mau mengajak panjenengan semua mencari semangat atau inspirasi bersama-sama. Apa yang tadi dikeluhkan itu bagian dari pemikiran saya selama ini menjabat kepala desa. Dan perlu juga saya menyampaikan ke panjenengan semua sebelum nanti kepada inspirasi kita bersama, mudah-mudahan inspirasi ini menjadi kenyataan, karena apa yang saya lakukan betul-betul sudah banyak terjadi. Sederhana mohon maaf Bapak Ibu, jadi kenapa sempat saya tidak terfokus di pasar buntu. Memang banyak PR yang harus dikerjakan yang tadi dikeluhkan, termasuk jalan, termasuk kantor desa. Jadi banyak sekali. Alhamdulillah Sulu saya pas menjabat baru 1 tahun lebih 2 bulan. Semua pejabat yang memiliki kontribusi pembangunan anggaran hampir semua datang ke Sulu. Inilah yang mau mengajak panjenengan semua nanti untuk jadi inspirasi. Tanpa mereka punya jabatan yang memegang kekuasaan anggaran, kita tidak mungkin akan bisa meminta. Panjenengan mungkin ngertos dana ini tidak bisa digunakan untuk membangun kantor desa. Kenapa tahun ini Sulu ya walaupun baru awal mulai bisa renovasi kantor desa, bisa membangun untuk gedung serbaguna yang nantinya mungkin insya Allah dengan anggaran hampir mendekati 2 miliar. Saya punya keyakinan 2024 insya Allah nanti Sulu sudah bisa punya kantor desa dan gedung serbaguna. Mohon doa restunya kepada. Inilah yang menjadi pemikiran pejabat-pejabat yang punya kebijakan anggaran. Belum sempat selalu diajak untuk kegiatan yang lain. Tapi tidak tutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, panjenengan itu sebagai yang punya memiliki wakil rakyat, tentunya panjenengan yang berperan. Saya sih ikut mendorong. Makanya pada malam hari ini saya ajak bersama-sama untuk mencari anggaran, cara mencari anggaran. Karena pada dasarnya kalau kita mengandalkan dana desa, mungkin ini Pak Sekdes ada, perangkat ada, tidak mungkin kita bisa akan membangun. Karena untuk kegiatan rutin saja dana ADD ini ada keterbatasan, sehingga kita perlu terobosan-terobosan mencari anggaran, baik dari pusat, baik dari provinsi, baik dari kabupaten, dan yang digunakan juga dana ADD dan dana DD. Itu sumber dana. Lah, untuk berikutnya masalah tadi keluhan masyarakat Sujen terutama. Baru saja saya sudah didatangi, langsung datang ke rumah ke Sulu yang punya kebijakan untuk anggaran yang besar dari APBN. Jenengan hanya sekarang berdoa bersama-sama. Kalau saya mengajukan di pemerintah daerah kabupaten, terutama anggaran dari APBD kabupaten, memang ada keterbatasan Bapak. Jadi paling kalau kita bisa mengusulkan realisasi saja, bahasanya masih 100 meter 200 meter. Kemarin kebetulan
kita dihadiri langsung ke Desa Suluk, tempatnya untuk reses dari Partai Nasdem, yang notabene mereka itu pemegang anggaran di Komisi 4, kalau nggak salah 2 triliun pemegang. Ini sudah hadir di Suluk dan saya langsung curhat untuk mengenai jalan yang ada di Mojo Gradina. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan bisa dikabulkan 2024, karena bukti-bukti yang sudah berjalan, termasuk jembatan 4 miliar di Candi Mulyo itu sudah realisasi. Jenengan tinggal berdoa. Saya terus terang selama ini hanya mencari lobi-lobi, hampir anggota Dewan Kabupaten habis Pak kulo nyuwun sedoyo. Semua diarahkan memang untuk 2023 di kantor desa dan gedung serbaguna, sebagian untuk di jalan dan saluran. 2004 pun demikian, karena cita-cita saya pertama jabat pengen punya rumah untuk masyarakat, punya masyarakat yang layak. Jadi ini perlu saya menyampaikan juga ke panjenengan, saya tidak diam sampai saya kasihan tempat sekdes perangkat yang ikuti kerja saya, tidak mengenal waktu. Ketika ngomong harus segera dilaksanakan, ketika saya harus sampai Pak Sekdes nggak sempat istirahat, selalu lembur buat proposal. Maka dari itu, barangkali dari pengurus pasar tumpuk, silahkan sering datang di tempat saya untuk curhat, untuk mencari inspirasi. Karena ketika kita bicara-bicara, bincang-bincang, ketemu orang, ngajukan proposal, insya Allah banyak. Karena kalau kita sudah punya kepercayaan, ketika kita minta sedikit banyak pasti akan direalisasikan. Suatu contoh, Pak Bupati hadir ke Suluk, lah nyapo ada program lampu 8.000 Suluk kok nggak dapat lampu. Ya saya terus protes ke Pak Bupati, bos, kebajet Suluk kok gak diberi lampu. Alhamdulillah Bapak, 2 malam langsung digambar Pak Bupati, kita diberi 31 lampu. Jadi langsung dicor mulai Pegenan sampai Nokoyo. Saya minta harapannya sampai Sucen ke sini untuk jalan PU. Namun demikian ya alhamdulillah kita diberi 31 titik. Nah, hal-hal demikian memang kita ya harus setitik ini ya. Jangan malu dan jangan ragu ke mereka-mereka yang memiliki kebijakan anggaran. Tapi tidak nutup kemungkinan seperti di sini mungkin kan butuh kolam. Kolam ini kalau untuk anggaran yang memegang, yang punya kebijakan anggaran dan aspirasi, padahal kan bapak kita Mbah Taro, masa masyarakat kayaknya gak sing cedek leket kali Mbah Taro. Nah, hal-hal ini yang masyarakat tidak mengetahui. Alhamdulillah Bapak, Komisi Dapil 5 untuk DPR RI ini ada semua itu DPR RI-nya itu kebanyakan dari wilayah Madiun. Sehingga di dalam penyaluran anggaran, karena mereka merasa punya wilayah Madiun, baik Mbah Taro, baik Pak Hartono, baik Pak Guntur Sasongko, ini 75% dana itu digelontorkan di wilayah Madiun Raya. Jadi harus bangga punya anggota perwakilan kita yang di pusat itu, yang di Dapil 5, yang jalur terpanjang Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun Kota dan Kabupaten Madiun itu mayoritas dari wilayah Madiun. Jadi harus bangga. Makanya punya perwakilan DPR yang dari wilayah Madiun, panjenengan mestinya banyak lah yang kenal. Kalau jenengan sudah kenal, nanti bersama-sama sama kepala desa, karena proposal harus ditandatangani kepala desa dan saya ikut mendorong. Ngoten nggih. Jadi sebenarnya pembangunan desa, seorang gubernur, bupati, kepala desa prinsipnya sama, mengembangkan
suatu wilayah memajukan daerah, ini harus punya terobosan lobby, karena kita butuh dana dan anggaran. Contoh, kenapa kayak Karanganyar, daerah pegunungan ini kok bisa menjadi tempat wisata, potensi ekonominya luar biasa, padahal Madiun, Kediri, Madiun sampai Kediri juga ada pegunungan. Karena mungkin pemimpin itu tidak berpikir bahwa untuk mencari anggaran membuat terobosan jalan Kediri ke Madiun, ini kan mau direncanakan, mau ada tembusan dana lingkar wilis, sehingga arahnya seperti di Tapak Mangku nantinya. Begitu ada jalan, perekonomian nanti akan jalan. Ngoten. Jadi tadi masalah pengurus Pasar Puntuk ini sebenarnya keyakinan saya tetap jalan, Bapak. Dan mimpi saya menjadi kepala desa, sehingga saya berpikir di Sulu bukan hanya memikirkan Pasar Puntuk, pengen setiap titik, setiap RT ada ikon-ikonnya. Contoh di sini ada nasi goreng 5.000. Contoh ada lagi kopi 20-40.000. Itu pun laku, Pak. Contoh, Pak, di LBD sekarang sudah bukan levelnya apa ya, mulai lapisan bawah sampai pejabat. Akhir lebaran sudah di booking habis 1 bulan, pagi sama siang. Lah, inilah yang harus panjenengan juga punya impian ini, harus tetap semangat. Karena kalau sudah semangat, kita belajar dari orang yang dianggap berhasil, saya insya Allah panjenengan nanti punya cita-cita ini akan lebih berhasil. Niki kalau perlu dangu, apa perlu curhatan kali jenengan, apa cukup buatan sedangu-dangu? Karena pengen mengajak jenengan ini, terutama pengurus Pasar Puntuk, cara mencari anggaran ini jenengan sing masih kesulitan, hanya berorientasi mungkin masih di pemerintah desa. Kebetulan Bapak, saya masih banyak pemikiran yang harus diselesaikan. Impian saya yang besar ini masih perlu baru mau melangkah, sehingga kalau tidak didukung sampean, cara mencari sering tanya ke saya, sering curhat bersama-sama, yo kadang-kadang aneh lainnya, Pak. Sebenarnya mudah saja, dari aspirasi satu dewan saja 200 juta masuk, mungkin bagi jenengan besar. Lah, bagi impian saya 200 juta oleh apa? Karena saya punya impian besarnya ini, desa Suluk itu pembangunan, pengen saya selama jabat itu selesai. Baik kantor desa, gedung serbaguna, gapura masuk yang didam-damkan, pariwisata. Baru saja kita sudah hak guna pakai jalan Perutani mulai Babakan, Pak Samanto sampai Dangruto sudah bisa nanti kita gunakan. Itu mas bisa dikuasai oleh desa. Ya, ini yang pemikiran saya ke depan untuk pariwisata. Karena saya sudah komunikasi sama Pak Guyuban Oprut ke depan. Kalau ada apa-apa, termasuk nanti membuat lapangan di sana, bisa hutan digunakan untuk kegiatan masyarakat. Nah, mimpi besar ini tanpa didukung panjenengan semua, masing-masing mencari siapapun dengan punya kenal, level di kabupaten, level di provinsi, level di pusat, ini yang dibutuhkan sama-sama. Karena pada dasarnya anggaran itu bukan hanya di kabupaten, jenjangnya sampai di tingkat pusat. Makanya kita bersyukur kemarin dihadiri oleh DPR Komisi 5 yang memegang anggaran infrastruktur. Infrastruktur itu memegang untuk anggaran pembangunan, baik pasar, pondok pesantren, baik jalan. Yang ini selalu saya telepon asistennya, juga saya sudah ketemu 2 kali di rumah saya, Pak Hartono, yang selalu minta tolong dan minta dibantu untuk masalah jalan raya. Karena saya punya keyakinan anggaran di kabupaten tidak mencukupi, Bapak. Karena ini kan jalan PU paling realisasi saja yang sudah terjadi 200-100 meter. Makanya kayak ulo kabupaten yang ngajukan, APBN yang ngajukan, mana yang lebih dahulu?
ngoten nggih. Jadi curhatan jenengan tadi masa jalan jelek pengen apik itu sudah saya nggak bisa tidur, biar caranya saya mencari juga anggaran. Makanya kulo selama menjabat Bapak, selain memikirkan usaha, memikirkan panjenengan pelayanan, mungkin Pak Sekdes ini selalu melayani saya untuk proposal segala macam, sering lembur tengah malam juga berangkat, saking banter kepala desa pengen sesuatu membangun desa dan melayani masyarakat yang terbaik. Jadi itu, jadi mangke masalah pasar puntuk terutama pengurus sering-sering ketemu, sering-sering juga nanti dekati JP, karena ya walaupun masih muda JP sudah banyak teman-teman yang dia sudah banyak belajar ke teman-teman pengusaha. Siap, Bapak, siap. Jadi artinya mereka walaupun masih muda, jadi sudah tahu banyak belajar dari orang-orang sukses. Bagaimana untuk mengembangkan suatu wilayah, untuk meramaikan suatu tempat. Jadi inilah kita jangan banyak, ya harus banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Jadi kita belajar itu bukan harus dari sekolah saja, di warung, di mana saja kita berada, bahwa kita itu semua yang baik, yang tidak mengerti baik secara ekonomi, secara ilmu politik, itu bagian dari pembelajaran yang non formal. Jadi seperti itu. Terus menyangkut sing hasil masalah mangke rumah restorasi Justice Bapak. Saniki teng desa niku adanya rumah restorasi Justice, artinya perkara hukum yang tidak dilanjutkan di pengadilan untuk hal-hal hukum yang di bawah 5 tahun, sehingga masyarakat harus memahami dengan adanya restorasi Justice dari peraturan Jaksa Agung ini, kalau ada masalah-masalah tidak usah lari ke kantor polisi atau melapor, nantinya juga diumbang-ambing dikembalikan lagi di desa. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di desa, baik secara pidana, perdata, ini kalau untuk pidana umum yang menyangkut KUHP itu di bawah 5 tahun, itu bisa diselesaikan lewat restorasi Justice yang difasilitatori oleh jaksa nanti di desa. Alhamdulillah dengan itikat baik dari penegak hukum kejaksaan, karena secara hukum orang itu kalau sudah diputus pengadilan harus dihukum, padahal kita dinilai hukum itu kita itu bukan keadilan, jadi kemanfaatan. Ketika permasalahan yang dianggap remeh-temeh sampai secara KUHP kita tetap dihukum, tapi ini ada kebijakan dari Jaksa Agung lewat restorasi Justice, nantinya jangan sampai permasalahan-permasalahan ini jangan sampai disidangkan di pengadilan. Paham nggih? Niku sekarang ada terobosan seperti niku. Selain restorasi Justice ada namanya Jaksa Joko Desa. Saniki niku ngoten Bapak. Jadi baru saja lonceng tadi diresmikan semua desa di Kabupaten Madiun adanya rumah restorasi Justice yang personilnya itu dari 3 pilar dan ada fasilitator jaksa. Dan niku sing perlu kula sampaikan. Terus ini menjelang bulan Ramadan Bapak, biasanya lare-lare alit niku kan teng dusun niku damel balon. Saestu masalah balon niku ada sing sampai sekarang hukumnya itu masih terkatung-katung di dinas perhubungan, karena itu ada larangan dan ada KUHP-nya, sehingga sampai sekarang kasusnya itu di Jakarta belum selesai. Makanya panjenengan sing gak ada putro mangkene pas lebaran cobi maringi nasehatan putranya jangan sampai ngumpul balon, karena
lumayan masalah balon itu menjadi krusial masalah penegakan hukum. Jadi niku sing perlu sampaikan, jangan sampai makai anten warga dari masyarakat Solo gara-gara balon nanti menjadi masalah sampai kena perkara hukum sampai orangnya dibawa di Jakarta. Ngoten nggih. Terus wau mari masalah inspirasi mencari pendanaan Bapak. Jadi dana niku ngeten Pak. Satu ada namanya dana aspirasi, dan aspirasi niku kan mulai tingkat kabupaten, anggota DPR, provinsi sampai pusat. Nah, kebetulan untuk tahun 2024 ini hampir sudah selesai pada mengajukan proposal. Alhamdulillah yang ada partai di dapil Dolopo Kebonsari untuk kabupaten ini sudah masuk semua Bapak di wilayah Desa Suluk. Kalau nggak salah 5 partai, 6 partai sudah membantu semua. Jadi selain dana nanti aspirasi itu ada namanya perubahan anggaran yang dimiliki oleh kabupaten, itu juga masih bisa diminta. Makanya panjenengan mencari anggaran karena ini dana aspirasi itu sudah agak lambat untuk wilayah tingkat kabupaten sudah masuk proposal minimal di DPR RI Bapak. Jadi DPR RI tadi nek pengen pemancingan kolam renang yang memegang Mbah Tarong, nek pengen pembangunan pasar yang memegang itu Pak Hartono infrastruktur, sing pengen yang pertanian masalah kopi itu Mbah Tarong termasuk, terus Pak Guntur Sasongko juga megang di pertanian. Jadi dewan sing enek ning pusat iki sing kali kepentingan masyarakat kabeh. Nek komisi 1, 2, 3 urusannya kan pembuat undang-undang hukum, jadi nggak bawa anggaran. Kebetulan DPR yang ada di Madiun itu membawa anggaran sedaya Bapak. Jadi ngoten. Alhamdulillah dari 4 figur Pak Yahya, Pak Taro, Pak Guntur Sasongko, Pak Hartono semua sudah datang ke Suluk, bahkan sudah sowan ke LBD, sehingga komunikasi alhamdulillah lebih mudah, termasuk para bupati dan wabubnya, termasuk semua anggota dewan di kabupaten, ketuanya ini semua sudah sowan di LBD, sehingga kalau nyuwun gampang. Aku dhewe nopo biasa Paknya kan bahasanya ya rada kaku kasar ngoten. Jadi alhamdulillah tapi ya diparingi ngoten nggih. Makanya kalau nyuwun dibantu ten panjenengan, nek kula sing selalu nyampaikan karena banyak pikiran, mestinya kula sering ngerti. Nah, kebetulan tahun ini kali tahun 2004 ini kula memikirkan memang fokus kebanyakan itu di rumah panjenengan, rumah desa, kantor desa itu rumah panjenengan. Jadi lagi menata kantor desa sama gedung serbaguna. Ngoten nggih. Jadi makanya monggo lah tokoh-tokoh sinten mawon ing Desa Suluk sing punya lingkungannya pengen diangkat, nek pengen anggaran jangan mengandalkan hanya desa. Desa ini cilik Bang. Kalau dibagi 20 RT itu alah ora patut kebagiannya. Saestu. Ngoten nggih. Bahkan anggaran itu sudah diserahkan Pak RT pada tahun nek njaluk anggaran. Nah, jadi enggak patut. Makanya kita solusinya mencari anggaran lewat tadi yang memegang kebijakan baik Pak Bupati, Gubernur, anggota DPR, DPR RI, ngoten nggih. Alhamdulillah, wow masalah jualan juga Bapak. Memang tidak gampang orang dodolan itu, tapi kalau kita telaten tentunya, insya Allah akan berjalan. Karena apa yang saya lakukan itu sudah saya jalankan. Kebetulan saya kan dulu itu hidup itu bukan kok taunya saya kok jadi kepala desa, mulai dari gembel pernah ekspor ke Taiwan, ke Bangladesh, membuat industri keripik buah, semua yang ada sampah artinya itu sudah saya lakukan semua, sampai terakhir mencoba di kontraktor, baru saya tetap bertahan sampai sekarang. Terus mencoba di kuliner juga, alhamdulillah walaupun di belakang tempatnya ya berjalan bisa gue nyalon kepala desa terus terang. Jadi bahasanya kita jangan
usaha itu jangan putus asa. Alhamdulillah di sini tadi dipaparkan itu nasi goreng 5.000, ya toh. Berarti di Suluk lengkap. Ada kopi yang sing regane minuman 40.000. Sopo sing tuku mesti ngoten toh. Mesti. Tapi nyatanya laku. Karena masing-masing itu punya pasar. Jadi ya hal-hal seperti itu jangan kita kaget. Sopo sing tuku. Nah, makanya semua itu punya terobosan, punya strategi. Makanya monggo lah. Jadi terpasar untuk niki karena duren iku musiman, jangan sampai berhenti. Makanya pemerintah desa tetap fokus memikirkan kali panjenengan untuk ke depan biar lebih jalan lagi fasilitas-fasilitasnya, termasuk rencana panjenengan pemancingan. Monggo tadi yang saya sampaikan, sampai kenal dulu, menjanjikan apa ke orang yang memberikan kebijakan, jangan jadi pengkhianat. Saya yakin nanti akan diberi. Makanya kalau mau nih paling ngertes jenengan. Suluk niku mboten dibantu dari partai dan aspirasi Bapak. Tidak bisa apa-apa, saya setuju, nggak bisa bantu. Contoh Sinteng Pak Topak ke Aris itu dari partai, yang bangunan kelompok tani dari partai, kantor desa Saliki sama gedung serbaguna dari partai, saluran si dekat sekolahan itu dari partai. Tahun 2004 banyak lagi nanti dari partai. Makanya tolong nek partai sing wis bantu ning desa Suluk, yo panjenengan yo ojo sampai lali. Jadi hayu bareng-bareng untuk bangun desa Suluk, ngoten nggih. Jadi kok nek sampean lali kantor desanya gak jadi, gedung serbagunanya boten jadi pripun ya. Karena mungkin terkira duit 50.000, 100.000, nah, akan menjadi susah ke depan pembangunan desa Suluk. Ngoten nggih. Kalau hanya mengingatkan mawon, karena terus terang masalah menyangkut anggaran itu yang banyak ini sekarang lagi eranya tren dan aspirasi baik dari pusat sampai ke daerah. Maka gini, ngoten saking kula tidak terlalu banyak. Nanti kalau mungkin mau nongkrong mencari inspirasi, saya siap 24 jam biasa nongkrong di belakang, kali melayani masyarakat, curhatan ngoten. Jadi cara mencari anggaran cuma satu kuncinya. Kadang-kadang ketika kayak sekarang dijanjikan oleh Bank Jatim untuk CSR itu ngajukan 80 juta, ngasih 15 juta sampai proposal belum ada yang buat karena Pak Sekyo agak repot. Terus ditawari lagi Bank BBR, ketika direktur bos saya dikasih apa CSR, masuk gak iso buat proposal banyak lah. Ini harus ada ahli yang membuat proposal sebenarnya dari Inka. Jadi banyak sebenarnya, cuma saya harus dibantu orang-orang yang ahli buat proposal biar ketika ingat cepat dan dari proposal ajukan. Jadi dari Bank Jatim yang ajukan 80 ya lumayan sebenarnya. Kalau proposal masuk kita dapat 15 juta untuk lampu jalan selamat datang. Jadi pengajuannya kurang lebih 80 juta, tapi tidak apa-apa kalau dikasih 15.000 pun wong diwehin kok. Niku nggih. Jadi keterangan penjelasan saking kula masalah pendanaan seperti niku. Makanya nggak usah ngeluh. Nek cita-citanya niatnya apik untuk kemaslahatan semua, saya yakin semua ada jalan. Saya ingat ketika visi misi kula menjabat kepala desa, aku harus bangun kantor desa, gak pura karena suatu kewibawaan desa itu terpusat kepada tadi fasilitas. Ternyata saya jabat dana desa nggak boleh untuk bangun Bapak. Aku udah isi ngedrop, tapi alhamdulillah mungkin malaikat lewat di ACC, anggota dewan pada datang ke rumah, Paknya tak kasih dana, iso gue bangun kantor desa. Sakit, alhamdulillah akhirnya sakit Pak. Seperti ini kok. Jadi makanya niki cerita tapi nyata. Jadi mungkin panjenengan loh kok nih kan arep kantor desa wis digawe cakep gede-gede duit cindi, kok ning mburi wis digawe pondasi karo duit cindi.
mesti kan ngoten, yaitu tadi yang saya ceritakan itu. Ini dana DD-nya itu, aduh, ini dibagi 20 RT wis ora patut. Nggih. Makanya ketua pasar untuk niki mboten pesimis, sering berkomunikasi, artinya untuk mencari inspirasi, mencari tadi dana ya lewat tadi orang-orang yang punya kebijakan. Minimal panjenengan sendiri itu nanti ketika kenal sama orang, toh nanti saya untuk mendorong, insya Allah nanti, karena selama orang-orang penting datang ke Solo ketemu, ini nggak ada yang gagal Bapak. Semua yang punya kebijakan itu orang ketang berapa memberikan sesuatu. Ngoten nggih. Nggih, terima kasih terhadap dan memberikan apresiasi terhadap RT 18 yang luar biasa impiannya. Jangan putus asa, monggo berjuang bersama-sama. Mangke termasuk niki tanggung jawab kula, tapi nggih tanpa panjenengan semua, tanpa masyarakat yang aktif itu tidak ada apa-apanya. Ngoten nggih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Berhubung Bapak Camat berhalangan hadir, izinkan kami memaparkan tayangan video berikut. Kesan saya, menurut saya kalau mengopi cerdas sekali karena dulu tidak di Jolopo, sekarang sudah di Durian Puntuk. Terus ada tempat tongkrongan buat sharing-sharing sama teman, terus banyak penjualan dan varian dagangannya juga banyak. Halo Adek, halo. Lagi ngapain ini? Main keluar pohon. Keluar pohon. Sama siapa aja? Teman-teman. Wah, seru banget nih kayaknya. Seru banget ya? Iya. Kalau boleh tahu selain main keluar pohon, main apa lagi tadi? Ayunan-ayunan. Di mana? Situ. Oh, ada ayunan juga di sana. Seru banget tuh Mas Red. Seru. Selain main ayunan, ada main apa lagi gak? Ada. Ada main lain juga? Iya. Main apa itu? Main di bawah itu. Oh, di bawah yang di sebelah itu. Iya. Itu kan di bawah juga ada kios-kios makan juga, ada beli di sana juga. Iya. Beli apa tadi? Satu. Enak gak? Enak. Wah, keren banget. Seru banget ya main di sini. Seru. Ya udah lanjut mainnya ya. Ya. Bye. Bye. Semoga lebih maju, banyak pengunjung dari luar, tidak dari di sini saja. Terus untuk wahana permainannya juga banyak. Terus dagangannya juga bervariasi. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sharing season. Kepada hadirin dan tamu undangan yang ingin menyampaikan ide gagasan untuk pengembangan pasar durian Puntuk, kami persilahkan. Monggo, mungkin dari Bapak RT atau Pak Ketua RW atau mungkin dari Kepala Dusun, kami persilakan untuk menyampaikan ide gagasan untuk meningkatkan atau memajukan pasar durian Puntuk ini. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, kalau misalkan tidak ada, kami lanjutkan acaranya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budiono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami-sami betulna mohon dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun mudahaken dipun lancarkan urusan-urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'na bi'ala darajat wa tuballighuna bi'asawaya min jami'il khairati fil hayati wa mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna wa arina batila batila warzuqna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala bisafati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, atas nama pembawa acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada seluruh tamu undangan, bagi yang ingin pulang, ingin kondur, kami persilakan. Dan bagi bapak ibu yang ingin menetap, mungkin untuk kopi juga di sini, kami sangat persilakan sekali. Atau mungkin ingin karaoke, juga kami sediakan tempat untuk karaoke. Terima kasih.